Tiga. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Waduh, kok kurang semangat gini ya sepertinya. Masih semangat semuanya? Masih. Masih? Masih. Oke, coba kita tepuk fokus dulu ya. Jika saya bilang tepuk satu, maka kalian wajib tepuk satu. Tapi jika saya bilang satu, maka kalian mengatakan satu angkanya. Oke? Ya. Oke. Satu. 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 Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tiga. 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 Oke, baik. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyimak teks anekdot. Menyimak teks anekdot. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar atau belum tentang teks anekdot? Belum. Nah, teks anekdot ialah, nah ini ada gambarannya sedikit. Kok ada sumbokok? Kok ada 3 trio? Nah, teks anekdot adalah teks yang berisi kritikan terhadap fenomena sosial yang dimana dibalut dengan kelucuan agar sindiran itu tidak berakibatkan menyakitkan hati orang lain. Ya, seperti itu. Ini contohnya, teman-teman bisa, anak-anak bisa lihat ini videonya. Kita simak ya, karena ini adalah materinya terkait dengan menyimak teks anekdot. Simak videonya. Pagi-pagi enaknya minum kopi sambil buka sosmed baca berita terkini. Di suatu negeri ngakunya demokrasi, pas dikritik dikirim pala babi. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Di suatu hari ada yang diwawancara soal pala babi, tanggapannya gimana? Malah dijawab mending masak aja. Itu bercanda apa hilang empatinya? Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Ayo sama-sama sebutkan fakta-fakta yang sudah biasa ada di negeri Konoha. Oke, itu suntikan videonya. Pagi-pagi. Oke, baik. Nah, itu adalah salah satu anekdot. Anekdot yang dimana dibalut dengan lelucon agar kesan dari anekdot itu, sindiran itu tidak terlalu sarkasme. Sarkasme itu bagaimana? Sarkasme itu yang terlalu belak-belakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pernahkah kalian nonton Menertawakan Tunggal atau membaca anekdot lucu yang membuat kalian tertawa sekaligus berpikir tentang pesan yang disampaikan? Ini salah satu tadi merupakan salah satu video yang visual dari anekdot. Dari pesan yang tadi ditampilkan di video itu, apa pesan yang bisa kalian ambil? Apa yang membuat kalian berpikir dari video tersebut? Apa? Tadi dalam video tadi mengkritik apa? Hal apa? Benar, negara Konoha yang tidak mau mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Giliran masyarakatnya, warganya menyuarakan aspirasinya, malah dikirimin kepala babi. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini ada yaitu membuat
boleh menyimak teks anekdot aurat untuk tersurat dan untuk mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal, serta menjelaskan pengertian anekdot, ciri-ciri, jenis, struktur, serta kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Baik, apa itu lawakan tunggal? Lawakan tunggal adalah bentuk humor yang dibawakan satu orang, biasanya dalam bentuk monolog. Misalnya monolog tunggal, biasanya stand up komedi yang biasanya ada di acara TV seperti itu. Nah, apa itu anekdot? Anekdot adalah singkat cerita yang lucu, seringkali menyindir kenyataan, tokoh, atau situasi tertentu. Sama halnya yang dicontohkan dalam video tadi. Unsur utama dalam lawakan anekdot. Keduanya mengandung tokoh, situasi, konflik, dan penyelesaiannya. Namun penyajiannya dibuat lucu agar pesan lebih ringan dan mudah diterima. Ini dia struktur teks anekdot. Anekdot itu ada strukturnya 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi yaitu pembuka cerita, biasanya diawali dengan pembukaan cerita. Dalam teks itu ada pembuka cerita, kemudian orientasi, awal peristiwa, mula-mula pengenalan peristiwa itu diperkenalkan. Kemudian krisis, mulai dari krisis inilah baru mulai munculnya permasalahan sudah mulai muncul. Kemudian reaksi, yaitu jawaban, penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian koda, yaitu penutup dari anekdot tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis teks anekdot. Jenis-jenis teks anekdot ini ada anekdot pribadi, anekdot sosial, anekdot politik, anekdot pendidikan, anekdot profesi. Kalau anekdot pribadi dia lebih sering menceritakan terkait pengalaman lucu kehidupan sehari-hari. Anekdot sosial yaitu kritik lucu terhadap kebiasaan masyarakat sekitar. Anekdot politik yaitu sindiran humoris yang ditujukan kepada pejabat, pemerintah. Kemudian anekdot pendidikan yaitu jadi lucu yang bermaknanya di dunia pendidikan, sindiran yang terhadap di dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir ada anekdot profesi, humor, sindiran, atau ironi dalam pekerjaan. Nah, kaidah kebahasan dalam teks anekdot yaitu ada pernyataan retoris yang dimana jawabannya itu sudah ada di dalam pertanyaannya. Contohnya seperti ini. Contohnya, Deka, mau nggak kamu jadi orang sukses? Nah, Anda, mau tidak kamu menjadi orang kaya? Nah, sebenarnya pertanyaan retoris itu jawabannya sudah berada di pertanyaan itu, ya, sudah ada di pertanyaan itu. Kemudian, yaitu majas sindiran, ungkapan humor atau kritik halus terhadap seorang atau situasi. Nah, majas sindiran ini ada 3: ironi, sarkasme, kemudian ironi, sarkasme, kemudian
Kalau ironi, dia majasnya itu lebih sindiran agak halus. Kemudian kalau sarkasme, di mana majas itu secara belak-belakan pedas sekali. Contohnya seperti ini. Dia udah tahu orang nggak mampu, gayanya selangit. Itu salah satu contoh dari majas sarkasme. Kemudian yang ketiga ada kata kerja material. Kata kerja material ini kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata. Contohnya di dalam cerita itu terdapat aktivitas menyapu, mengepel, membersihkan, kemudian menulis. Yaitu itu termasuk dengan kata kerja material. Kemudian mata humor, ya. Humor bukan hanya untuk sekedar hiburan. Dalam teks, lawakan atau anekdot sering ada pesan kritik yang disampaikan secara halus agar lebih mudah diterima pendengar. Kalau kita sampaikan kritik, kalimat kritik itu pun kalaupun kita dengar di telinga pun itu pun sudah sensitif sekali, ya tidak? Mesti nggak enak. Didengar pun saja sudah sangat sensitif. Apalagi jika dikatakan secara belak-belakan, secara belak-belakan terang.